Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam perjumpaan di dalam renungan. Ayo kita sehat, kita kuat. Oh haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan. Amin. Setelah itu kita dalam perenungannya. Haleluya. Katakan bersama. Telah memilihku. Saudara telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dibentuk. Saudara telah dipilihnya. Berbahagialah kita semuanya. Amin. Oh haleluya. Bersyukur padamu. Mari semua mujikan pujian ini. Yang ada di rumah-rumah dimanapun kau berada, yuk kita mujikan bersama. Amin. Haleluya. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu. Mau saudara jadi bait sucinya Tuhan yang kudus dan mulia. Tiada berselah, jadikan aku berdoa bagi keselamatan bangsaku. Marilah kita memiliki komitmen ini. Amin. Haleluya. Karena Engkau adalah terang dan garam dunia. Memanggilku sebelum alat kerajaan. Amin. Aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Amin. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan. Amin. Siapa? Bangsaku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Glory haleluya. Jadikanlah kami alat kerajaan-Mu yang berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu bagi kami sesama. Haleluya. Glory haleluya. Glory glory haleluya. Bapa terima kasih Bapa. Bapa kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri, buat kesempatan yang Kau beri, buat segala apa yang Kau percayakan. Kau telah memilih kami Bapa sebelum dunia ini dibentuk. Kami berterima kasih, kami bersyukur Bapa. Bapa, sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Taruhkanlah urapan yang baru atas setiap kami masing-masing. Bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapinya, dan juga bagi hamba yang menyampaikannya. Taruh roh hikmat, marifat, pengertian, serta pemahaman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, biasanya kalau makanan yang bisa menjadi penyedap itu kira-kira apa? Biasanya kita akan mempergunakan masako atau vetsin gitu ya. Ibu-ibu ini yang tahu, bapak-bapak pasti juga ada yang tahu, yang kreatif membantu ibu-ibunya di rumah gitu ya. Yang mau saya katakan adalah garam. Garam itu harganya murah, tetapi yang melesatkan makanan. Oh, haleluya. Mari kita membuka di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-13. Saya memberi judul masuk ke rebusan. Apa sih kerebusan tuh? Direbus gitu ya. Garam direbus. Amin. Haleluya. Saudara mau dijadikan garam yang direbus? Enggak Bu, sudah cukup perebusanku, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita diajarkan oleh Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar para murid-muridnya, Tuhan Yesus memakai ayat ini, Matius 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau sudah tidak bisa dirasakan apa-apa. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu, juga kepada saya ya, kepada kita semua. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil, bukan, tetapi kepada kita semua. Kita adalah garam dunia. Ketika dengan cara kita mengasihi, maka mereka akan menikmati terang dunia. Dan Tuhan adalah terang dunia buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Di sini Tuhan Yesus itu adalah yang melakukan, yang menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya. Seperti di dalam Matius 5 ayat 13 tadi ya. Nah, jika kita menganggap garam sebagai bahan pengawet, oke, silahkan. Adakah bahan pengawet? Bisa. Kalau kita membuat telur asin, itu salah satunya ya. Itu menjadi bahan pengawet di telur asin itu. Dapat diperkirakan bahwa Yesus juga menginginkan agar kita mencegah kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat kita gitu. Maka dari itu garam itu menjadi pengawet. Pengawet yang bagaimana kita bisa bersosialisasi, kita bisa mengerti dengan pengertian-pengertian, sekalipun kita disakiti, ya sudah, kita memiliki garam yang dari sorga. Amin. Kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa menangis bersama, kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun kemarin aja masih disinggung gitu ya. Yang disinggung apa? Otomatis hati ini tersinggung sehingga bisa membuat tangisan gitu. Tetapi Tuhan mau kita tetap menjadi garam. Amin. Nah, ketika kita boleh menjadi garam, kita itu akan menjadi yang pengawet, bahan pengawet yang istimewa gitu. Dan apabila kita memikirkan fungsi garam untuk mendapatkan rasa, boleh aja. Karena sekalipun
makanan itu ada gulanya, ada vitsinnya ya, masakan ya, ada garam, ada gulanya, ada vitsinnya, ada masako, penyedap-penyedap itu, tapi tanpa kekurangan rasa asin sama sekali tidak enak. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjadi penyedap buat sesamamu. Amin. Loh Bu, nggak bisa saya Bu menjadi penyedap, soalnya tetangga saya mungkin, atau keluarga sanak saudara saya mungkin, siapapun deh membuat kalian tawar, tetapi kalian harus tetap menjadi garam. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan ajarkan, itu yang Tuhan perintahkan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Maka dari itu hari ini saya beri judul masuk ke rebusan. Jadi nggak enak ya ketika kita masuk ke dalam panci rebusan itu tidak menemukan air es tetapi menemukan air yang mendidih. Nah, di sini sudah dari judulnya jadi temanya aja saya sudah memberi tema yang seperti itu. Jadi kita harus kuat. Bisakah engkau kuat? Pasti. Karena ada Yesus. Amin. Nah, maka kita dapat meyakini bahwa bahwa Yesus ingin agar kita menolong sesama untuk menemukan sukacita ketika mereka mengenal dan hidup baginya. Itu tujuan Tuhan, maka diajarkan kepada kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 ini ya. Garam yang hanya tersimpan di rak penyimpan, ini saya kasih ilustrasi, tidak dapat memenuhi fungsinya. Jadi tidak berguna, malah dia akan menjadi air. Kalau garam itu cuma ditaruh aja tidak dipergunakan, itu akan keluar air dan akhirnya habis dan akhirnya tidak bisa berguna dan itu nanti dibuang. Itu perumpamaan ini sama halnya jika kita tidak berusaha secara aktif untuk membagikan kebenaran Allah yang mengubah kehidupan. Nah, ketika garam itu disimpan itu sama dengan kita itu tidak bisa membagikan kemuliaan Tuhan. Jadi tidak berfungsi sama sekali. Tetapi mari garammu jangan tersimpan. Pakai garam itu untuk membagikan kepada sesama, untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur, untuk saling memberkati. Haleluya. Maka sebenarnya kita tidak melayani sebagai garam rohani. Ya, kalau kita tidak itu, bagaimanapun tempat bagi garam adalah dalam rebusan, aktivitas manusia. Nah, itu tadi yang saya katakan, masuknya ke dalam panci. Daripada hanya mengkritik kemerosotan kebudayaan kita dan datarnya kehidupan yang dijalani banyak orang. Kalau kita tidak bisa menjadi garam yang dipergunakan, isinya itu cuma melihat kesalahan orang lain. Itu sukanya ngomel. Itu sukanya begini. Itu isinya cuma itu apa maksudnya? Mengolok saja. Tidak ada yang tepat sama sekali, tapi bisanya cuma mengolok dan mengolok. Tuhan mau. Saudara dan saya, ketika di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan terang itu adalah kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi, menerangi. Ketika saudara menjadi garam, saudara menjadi terang, saudara menjadi berkat di sekelilingmu. Amin. Marilah saudara masuk lebih dalam lagi ke dalam rebusan. Karena kita adalah garam dunia. Setuju? Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, haleluya. Haleluya ya. Saudara adalah terang dunia, saudara adalah garam dunia. Di ayat yang ke-11, ketika saudara dan saya mau ada di sana, di ayat yang ke-11 dikatakan berbahagialah kamu
jika karena aku kamu dicela. Nah, di sini sudah diberitahukan, dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Biar saudara mau difitnah menjadi orang yang jahat, saudara difitnah orang yang cerewet, saudara difitnah apa aja deh, biar saja, gak usah dihiraukan. Tetaplah saudara menjadi garam. Amin. Menjadi garam dunia, garam kerohanian. Ketika saudara menjadi garam kerohanian, saya yakin engkau pasti kuat dan bisa. Maka dari situ berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Di ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena apa? Kita katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Upahmu besar di sorga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka engkau disebut orang yang berbahagia. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi di dalam Injil ini nabi-nabi pun juga sudah banyak yang dianiaya. Tetapi ketika saudara dan saya sedang dianiaya batinmu, saudara dan saya sedang dianiaya pikiranmu, ketika saudara dan saya sedang dianiaya di dalam keadaan sekelilingmu, tetaplah engkau menjadi garam dan terang itu. Maka upahmu besar di sorga. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan ayat masnya ini di ayat yang ke-16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ayat 16 dilingkari ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Amin. Jadi kamu harus tetap, saudara dan saya harus tetap gitu ya, bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya orang melihat akan perbuatanmu sebagai anak-anak Tuhan yang selalu diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan untuk melepaskan dan membagikan cinta kasih terwujudkan. Amin. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari perbuatanmu, dari pengorbananmu itu akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, sungguh hamba mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Engkau telah selesai berbicara buat kami. Untuk kami boleh menjadi terang dan garam dunia Bapa. Maka Engkau yang taruh kekuatan, kemampuan ekstra buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Turunkan dan curahkanlah berkat-Mu atas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mendengar Tuhan kesaksian demi kesaksian Bapa. Maka kemenangan itu sudah mereka dapatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah saudara sekaliannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Diberkati. Anak-anak diberkati. Semuanya diberkati. Engkau sehat. Engkau kuat. Engkau hebat. Haleluya. 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 Yang percaya katakan amin.